cinta. Sekarang kalau kita coba lihat, banyak sekali orang-orang luar sana, dia dengan tertarik, dengan antusias, semangat mempelajari gamelan. Ya, bangsa asing semangat sekali mempelajari kebudayaan Jawa. Gitu. Ada yang viral orang asing pinter bahasa Jawa, ya seperti itu. Tapi kita tidak bangga dengan produk kebudayaan kita sendiri. Begitu. Ya. Jadi upaya yang harus kita lakukan adalah dari diri kita sendiri, bagaimana kita mengangkat dan melestarikan kebudayaan lokal. Kebudayaan lokal yang mendunia. Jadi mohon maaf, ya tanpa mengurangi rasa hormat yang suka drama-drama asing kan gitu ya. Ya kita harus berupaya memberikan kontribusi drama-drama kita, sinetron-sinetron kita yang juga mencerminkan kebudayaan kita. Ini kan jadi ironis. Sinetron kita, kebudayaan kita yang baik-baik harus diangkat. Bukan hanya bicara perebutan harta, tahta, dan wanita seperti itu kan. Ini harus diangkat. Banyak sekali kebudayaan-kebudayaan kita yang bisa diangkat menjadi tontonan. Bukan hanya menjadi tontonan, tetapi juga menjadi tuntunan. Begitu. Ada nilai moralnya, ada pesan moralnya. Ini menjadi tantangan Anda sebagai generasi penerus, ya, sebagai calon guru yang nantinya akan mendidik generasi berikutnya. Gitu. Bagaimana kita bisa mempertahankan identitas nasional kita? Gurunya aja sukanya K-pop kan gitu, yang bukan identitas negara kita, bukan identitas nasional kita. Bukan itu tidak baik, tapi mari dalam rangka kita tetap melestarikan. Kita tidak mungkin melawan derasnya arus informasi globalisasi. Tidak mungkin. Tetapi kita melestarikan kebudayaan dan identitas nasional kita. Kita nggak mungkin nih, ngeblok nih semua kebudayaan asing nggak boleh masuk ke Indonesia. Nggak mungkin. Tapi bagaimana kita mengajarkan ke generasi-generasi berikut kita. Gitu. Ya, baik, ada lagi? Pak, saya mau bertanya. Silakan. Bagaimana sikap kita dan apa yang kita lakukan jika negara lain mengakui salah satu identitas nasional negara kita? Oke. Ada yang lain bisa memberikan tanggapan biar kita diskusinya lancar? Bukan lancar ya, lebih semarak. Jadi begini, bicara negara lain mengakui identitas kita. Saya sampaikan tadi di awal bahwa kita ini, kebudayaan ini jauh lebih dulu lahir ketimbang NKRI. Ya, masakan rendang jauh lebih dulu ada ketimbang NKRI. Turun-temurun, betul tidak? Nah, kita ketika bicara di daerah saudara kita di daerah Sumatera yang rumpun Melayu, itu antara Riau dengan Malaysia itu dekat, dan jauh-jauh sebelum Indonesia lahir keturunan mereka sudah ada beberapa yang keturunan itu bermigrasi ke Malaysia. Nah, itu mengakibatkan kebudayaan baru yang mungkin sedikit menyerempet dengan kebudayaan kita. Contoh lagi, misal ketika bangsa Jawa pada saat itu yang bermigrasi ke daerah Suriname. Nah, tahu ya Surinamenya? Nah, misalkan nenek moyang dia dari orang Jawa turun-temurun beranak pinak di Suriname,
melahirkan kebudayaan Tedak Siti atau melahirkan kebudayaan 4 bulanan atau 7 bulanan, dan mereka ngeklaim, apakah kita harus marah? Kita lihat dulu kan, pasti ada perbedaannya. Tata cara upacara yang di Suriname dengan yang di Jawa asli deh. Nggak usah jauh-jauh keluar negeri ya, Arista. Kita bicara bahasa saja, kenapa di Jawa itu ada kromo inggil, ada ngoko, betul tidak? Ya, karena apa? Orang-orang yang dekat dengan kerajaan, dia mengabdi dengan kerajaan, mereka terbiasa dengan bahasa kromo inggil. Dan itu diajarkan manakala kita berbicara dengan orang yang lebih tua. Kalau di kebudayaan Jawa, kita berbicara dengan orang lebih tua tuh harus menggunakan bahasa kromo inggil, jadi tata bahasanya bahasa halus, berbeda dengan bahasa pergaulan, begitu loh. Nah, kembali lagi ke ilustrasi orang-orang Jawa yang ke Suriname. Orang-orang Jawa yang ke Suriname adalah pekerja, gitu loh. Yang struktur kebudayaannya ya pekerja. Dia tidak tahu kromo inggil, sedikit sekali yang mengerti kromo. Sehingga apa? Di Suriname tidak akan tahu mayoritas keturunan mereka tentang bagaimana sih bahasa Jawa kromo inggil. Kalaupun dia mengklaim bahasa Jawa sebagai identitas orang Suriname, ya silahkan. Karena kita juga punya bahasa Jawa, karakteristiknya pasti berbeda. Hanya saja kita harus tetap mempertahankan karakteristik kita. Jangan mentang-mentang, oh udah pakai bahasa alay ini datang, kita melupakan bahasa daerah kita masing-masing. Yo, hilang nanti identitas kita. Kalau begitu caranya, suatu saat bahasa identitas kita ya bahasa alay, kan begitu. Nah ini kita harus jaga. Siapa yang akan menjaga identitas nasional kita kalau bukan kita? Termasuk perilaku kita. Kita diajarkan oleh orang-orang tua kita untuk berperilaku, berakhlak baik, berpakaian rapi dan baik, kan begitu loh. Kenapa dulu ada kebaya? Kebaya mah nggak ada you can see, kan begitu kan? You can see itu kan karena di orang-orang luar sana memiliki kebudayaan you can see, sering berjemur di pantai karena tidak kena sinar matahari, kan begitu loh. Supaya menghangatkan tubuhnya dia berjemur. Nggak mungkin berjemur pakai kebaya. Pakai lah, kita diadopsi lah seperti itu, sehingga nilai-nilai identitas nasional kita berkurang. Perkembangannya juga ketika bicara pakaian atau busana kebaya juga sudah mulai ada perubahan, kan lebih sederhana ya sekarang ya, lo harus pakai stagen dan lain sebagainya, bisa disesuaikan. Perubahan ini terus bergerak. Gitu. Yang terpenting adalah kita harus bisa menjaga identitas kita. Yang paling penting sebagai dasar negara kita, Pancasila. Jangan sampai identitas kita Pancasila, kemudian lagu kebangsaan kita karena menyesuaikan, oke lah, liriknya lirik Indonesia Raya, tapi dikoploin, ya nggak bisa lah. Kalau kita tidak punya konsensus itu. Bisa, ya bisa. Tapi masa iya kita si Abdul Manaf nyanyi lagu Indonesia Raya tapi diiringi musik koplo, kan begitu? Bisa nggak Abdul Manaf? Kan nggak bisa, nggak lazim lah seperti itu. Ya, mungkin itu ya menyikapi bangsa lain, karena negara lain, bangsa lain pun secara kebudayaan itu tidak mengenal batas. Kita yang harus menjaga itu. Ya, baik. Gimana Rista?
Baik Pak, sudah jelas. Ada lagi? Pak izin menanggapi boleh Pak Ya, sedikit aja silakan. Pak. Menurut saya, Silakan, kata silakan. kayak tadi ada pengakuan salah satu identitas kita oleh negara lain. Contoh yang sudah ada ini kan kayak Reok Ponorogo Pak ya. Yang waktu tempo hari kan sempat diakui oleh negara tetangga Pak. Jadi kita sebagai orang Indonesia gitu merasa terganggu Pak dengan pengakuan itu gitu Pak. Jadi menurut saya apakah ada lembaga pemerintah yang bisa apa namanya menjaga dan mengajukan pengakuan ke dunia gitu. Menurut saya sih pengakuan dunia itu penting untuk identitas nasional ini Pak, untuk menjaga identitas kita gitu. Menurut saya karena apa ya? Karena kok itu kan punya kita gitu Pak. Meskipun mungkin mereka berbeda Ponorogonya seperti apa, gitu, Reoknya seperti apa. Tapi cara pengakuan mereka itu bahwa Reok Ponorogo itu milik dia gitu. Itu kayak ada rasa sakit hati ya gitu Pak. Jadi menurut saya pengakuan di dunia atas identitas kita itu menurut saya penting sih, menurut saya sih Pak. Apakah ada lembaga pemerintahannya Pak gitu? Kalau melestarikan nilai-nilai kebudayaan sebagai identitas nasional, memang kita dari sekarang, dari sedini mungkin kita coba untuk lestarikan itu. Sehingga manakala kita nantinya ada klaim dari negara lain, itu kita bisa membuktikan. Persoalannya kan kita nggak tahu nih, ada negara lain datang ke suatu daerah mempelajari kebudayaannya, mereka membuat. Dan mereka mendaftarkan itu atau mengklaim itu. Sementara kita berbuai, kita tidak ngurusi masalah-masalah kebudayaan, kita kisruh aja. Nah, ini kan perlu kesadaran kita dalam rangka, ayo kita sama-sama menjaga NKRI ini, identitas kita, kekayaan bangsa kita, bukan sekedar kita justru malah memanfaatkan secara sepihak. Kita juga, gitu loh. Kita belajar nari, jadi master nari gitu umpamanya. Karena tidak dihargai di negara sendiri, kenapa enggak? Saya butuh makan, saya ngajar di negara lain kebaya saya. Bisa kan? Contoh, di Australia sudah beberapa saat yang lalu, waktu yang lalu sudah mewajibkan anak-anak sekolah dasar untuk di dalam kurikulum dimasukkan pelajaran bahasa Indonesia. Pertanyaan saya, salah tidak? Negara lain mewajibkan untuk mempelajari bahasa negara lain. Kayak kita harus menguasai bahasa Inggris. Tidak, Pak. Ini yang sulit kan. Apakah kita harus ngeklaim? Oh, nggak boleh nih bahasa Indonesia nih. Ini identitas bangsa Indonesia. Kenapa kok dipelajari? Iya. Maka ketika kita bicara itu dari kita yang mau counter dengan bagaimana kita melestarikan. Kita nggak pernah anggap wayang, nggak pernah melestarikan kebudayaan lokal, ketika diakui orang dan orang itu mampu mengekspresikan, kita marah-marah. Ya salah juga kan. Maka konsepnya kita yang menjaga. Kebudayaan itu kan bisa ditiru. Contoh, kalian aja melihat pizza, bikin pizza sendiri, klaim, ini pizza saya enak nih. Padahal pizza dari mana? Nah, atau KFC gitu ya, sorry nggak nyebut merek ya, apa fried chicken, gitu. Walaupun ditambahin sambal bawang digeprek kan, gitu kan, menjadi kebudayaan kita nih ayam geprek umpamanya gitu. Maka kita yang harus menjaganya dengan cara apa implementasinya, kebudayaan itu harus dijaga. Gitu. Ya. Baik, jadi bukan kita langsung kita emosi, enggak. Kita justru malah bicara apa, gitu loh. Ya Mas Fira, pizza dari Italia itu udah ketahuan pizza itu Italia. Nah, ini Ponorogo, terus tiba-tiba kalau keluar Ponorogo Malaysia, jangan itu punya kita gitu Pak, maksud saya Pak, permasalahannya. Kalau itu sudah teridentitas gitu Pak ya, kayak
pizza Italia, kita juga tahu pizza itu dari Italia gitu. Ya kan hak mereka kalau mereka mengembangkan itu dan mungkin dimodifikasi singanya rambutnya mohak kan kita nggak tahu. Dan itu ketika ada perubahan sedikit ya sah-sah saja. Akulturasi kebudayaan menghasilkan kebudayaan. Maka kita harus bisa, oh ini yang original, reoknya seperti ini. Dia publish, dibuat film, dibuat dokumen. Pernah nggak kita kepikiran membuat film mengangkat tentang reok? Ya kan? Di layar lebar. Jadi itu menjadikan dokumentasi. Oh, ini film-film yang bergenre kebudayaan. Itu yang menjadi PR kita ke depan. Percintaan itu bumbu-bumbunya, tapi kita sisipkan dengan nilai-nilai kebudayaan yang menjadi dengan nilai-nilai identitas nasional kita. Gitu. Ya. Ya. Baik. Cukup ya? Atau bagaimana? Cukup Pak dari sini. Baik, terima kasih. Mungkin demikian perkuliahan kita kali ini terkait dengan identitas nasional. Saya mengharapkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita ada interaksi diskusi yang lebih ramai dan lebih panas lagi sehingga bisa mengalir dengan baik dan kita bisa mengambil manfaat dari pertemuan ini. Baik, mohon maaf kalau dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi, saya tutup pertemuan ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.